Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Jelang MotoGP Aragon 2022, drama comeback-nya Marc Marquez jadi perbincangan hangat di kalangan pengamat dan juga penggemar MotoGP. Pada Selasa tanggal 13 September, Marc Marquez mengumumkan bahwa akan comeback di MotoGP Aragon 2022 setelah menepi selama 110 hari. Pengumuman tersebut tentunya membawa angin segar untuk penggemar MotoGP yang sudah menantikan aksi Marc Marquez di atas lintasan. Pihak Honda juga sudah menunggu-nunggu comeback-nya Marquez untuk membantu mereka keluar dari masalah pelik musim ini. Seperti diketahui, Honda musim ini tampil mengecewakan. Para pembalapnya tidak bisa tampil kompetitif sehingga Marquez dinilai bisa jadi solusinya. Di sisi lain, setelah melewati serangkaian tes medis, akhirnya Marquez memastikan diri akan tampil pada balapan akhir pekan nanti di sirkuit Aragon, Spanyol, akhir pekan nanti. Juara dunia MotoGP 6 kali tersebut mengaku cukup pede bisa menyelesaikan seluruh rangkaian MotoGP Aragon 2022. Di Aragon saya tidak punya masalah untuk menyelesaikan akhir pekan, ucap Marquez dikutip Bola Sport. Akan tetapi, pembalap yang memiliki julukan The Baby Alien tersebut sadar bahwa jadwal padat setelah MotoGP Aragon 2022 bisa jadi masalah. Karena sejauh ini memang fisiknya belum kembali fit 100%. Sehingga menjalani 3 balapan sekaligus dalam waktu 3 minggu, di 2 benua berbeda bisa jadi masalah untuknya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Marquez sudah berbicara dengan timnya jika ada kemungkinan untuk kembali absen di GP Jepang dan GP Thailand. Memang benar ada 3 balapan berturut-turut dan disitulah terjadi kelelahan otot dari Aragon ke Motegi, dan dari Motegi ke Thailand. Ucap Marquez, "Saya tidak tahu bagaimana saya akan bereaksi, tetapi saya sudah berbicara dengan Honda dan mereka memahami situasinya." Lebih lanjut, Honda juga sudah mengerti akan kemungkinan tersebut, dan menekankan pada Marquez harus jujur mengenai kondisinya. Mereka mengerti bahwa suatu akhir pekan saya mungkin harus berhenti di tengah jalan. Saat itu kami harus sangat jujur dengan kondisi saya, ucap Marquez. Marquez mengatakan bahwa tujuan utamanya comeback di MotoGP Aragon 2022 adalah untuk mencoba menyelesaikan sisa musim ini. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kembali absen demi menjaga tubuhnya agar tidak kelelahan. Tanpa ragu tujuan saya adalah mencoba menyelesaikan setiap akhir pekan mulai sekarang, ucap Marquez. Di sisi lain, Marc Marquez enggan sesumbar soal peluangnya ketika kembali pada MotoGP Aragon pada akhir pekan ini. Bukan tanpa sebab orang-orang tetap menjagokan Marc Marquez, walau MotoGP Aragon akan menjadi balapan pertamanya setelah 3 bulan. Rekor impresif Marquez di sirkuit anti-clockwise atau berlawanan arah jarum jam karena didominasi tikungan kiri, seperti Aragon yang menjadi penyebab cederanya. Latihan flat track telah membantu Marquez memiliki keunggulan luar biasa di tikungan kiri dibanding pembalap lainnya. Khusus pada GP Aragon, Marquez menjadi pembalap tersukses, dengan 6 kemenangan di semua kelas, 5 diantaranya terjadi di kelas para raja. Tahun lalu 2 kemenangan Marquez semuanya terjadi di lintasan setipe yaitu Sachsenring dan Circuit of the Americas, GP Americas. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Juara dunia bertahan MotoGP, Fabio Quartararo, menyebut prototipe mesin YZR-M1 sudah melakukan perbaikan besar yang sudah lama dinantikannya. Bukan rahasia umum lagi bahwa El Diablo begitu kritis terhadap kurangnya pengembangan mesin 2022. Kelemahan dalam hal top speed menempatkan Yamaha sebagai motor paling lambat ketika beradu kecepatan di lurusan. Namun kini pabrikan Garputala telah menyadari kekurangannya. Yamaha memboyong ex ahli mesin Formula One,
Luca Marmorini, guna membantu pengembangan mesin YZR-M1 untuk MotoGP 2023. Pekan lalu, saat tes Misano, Yamaha meluncurkan prototipe mesin anyar. Motor mencatat kecepatan tertinggi 298,3 km per jam, menyamai Maverick Vinales, dan tak terpaut jauh dari Jorge Martin yang mencetak 300 km per jam. Membenarkan top speed Yamaha dibukukannya saat slipstream, Quartararo mengungkapkan bahwa kecepatan rata-rata dari mesin baru terlihat sangat menggembirakan. Senang kami mendapat konfirmasi bahwa mesinnya adalah peningkatan besar. Pagi ini saya melakukan slipstream yang bagus di belakang Franco Morbidelli dan kecepatan tertingginya sangat bagus. Tuturnya, saya sangat senang dan kami mengerjakan elektronik pada pagi hari karena karakter mesinnya sedikit berbeda. Sekarang sulit untuk mengetahui sesuatu. Saya menempuh 1 menit 31,3 detik dengan ban 26 lap, yang pada akhirnya Anda dapat memakai ban baru, dan Anda bahkan tidak merasakannya. Tetapi sekali lagi saya sangat senang. Untuk tes pertama dengan prototipe ini, saya sudah membuat kecepatan yang sangat bagus. 298 km per jam di slipstream, tetapi kecepatan rata-rata yang kami lakukan sepanjang hari juga bagus. 298 km per jam tidak setiap lap, tetapi jika Anda memeriksa kecepatan rata-rata itu bagus. Quartararo menjelaskan, arah anginnya juga berubah-ubah. Melihat yang lain, sangat bagus melihat kecepatan tertinggi kami meningkat cukup banyak dari tahun ini. Quartararo kemudian mengatakan Yamaha masih ingin mengerjakan mesin baru. Namun tidak tahu apakah dapat menghasilkan banyak perubahan, mengingat karakter motor anyar tidak berubah secara signifikan. Saya tidak akan bilang tidak jika mereka memiliki margin untuk ditingkatkan. Cukup menyenangkan karena ini baru September dan masih ada beberapa bulan sebelum tes pramusim dan Portimao. Ucapnya, kami masih punya Valencia tetapi kami tidak tahu kemana kami pergi untuk tes musim dingin, biasanya mungkin Sepang dan Portimao. Kami masih akan melakukan tes dan semoga lebih banyak kecepatan untuk ditemukan. Karakternya sedikit berubah tetapi saya tidak tersesat. Tentu saja kami masih perlu bekerja sedikit lebih banyak pada bagian pertama dari akselerasi. Motornya sedikit lebih malas ketimbang agresif. Ini yang kami kerjakan pada pagi hari. Sorenya kami melakukan pekerjaan aerodinamika dan kami akan fokus pada setelan ini. Seperti yang diketahui, Fabio Quartararo berada dalam situasi sulit saat MotoGP 2022 menyisakan 6 seri lagi di mana posisinya terancam oleh Francesco Bagnaia. Kemenangan yang dipersembahkan Francesco Bagnaia untuk Ducati membawanya memangkas margin poin dengan Fabio Quartararo. Pembalap asal Italia tersebut kini sudah mengoleksi total 181 poin atau tinggal terpaut 30 poin saja dari Quartararo yang berada di peringkat pertama. Persaingan perburuan gelar juara yang melibatkan Quartararo dan Bagnaia diprediksi akan berjalan semakin sengit seiring menjelang berakhirnya musim kompetisi. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.